wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Yang sangat saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Jaki Mubarak, alhamdulillah sudah berkenan memfasilitasi rumahnya untuk acara bukber Kemala di tanggal 10 ya ini, tanggal 8 2026. Semoga berkah sehat, berkah rezeki, berkah umur ke depannya buat Bapak Zaki Mubarak dan istri. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Kemala Bapak Ismail Ramli, yang saya hormati Ketua Panitia acara bukber Kemala Ibu Najah Hasbi atau Kak Inong ya biasa disebut, dan yang saya hormati juga Ustadz Bapak Muarif Abbas. Terima kasih Pak sudah membaca Al-Quran yang sangat merdu, yang sangat luar biasa, yang sangat menggugah hati ya menurut saya di bulan Ramadan ini. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Syarifuddin Abdullah, ini saudara saya nih Pak Ustadz ini sebenarnya, sama-sama orang Perla kita. Yang saya hormati Bapak Ramli Ismail yang luar biasa terus berkontribusi untuk Kemala Jabodetabek. Yang saya hormati Bapak Yos, terima kasih Pak sudah hadir di acara bukber Kemala hari ini. Yang saya hormati mantan Ketua Kemala Bapak M. Nur Hasan, yang luar biasa juga ini terus mengiringi perjalanan Kemala. Yang saya hormati Bapak Surya atau suami daripada Ibu Bendahara kita, Ibu Ratna. Yang saya hormati juga ini teman saya, ini sahabat saya yang selalu menemani saya kemanapun ini, Ketua Umum Forum Wartawan Hiburan Indonesia yaitu Mas Sutrisno Buil. Beliau ini selalu ini mencatat segala pergerakan aksi-aksi sosial Kemala yang tanpa henti gitu, setia sampai detik ini gitu, mengawal perjalanan Kemala Jabodetabek, luar biasa Mas Buil. Yang saya hormati juga Bendahara Kemala Ibu Rosmina Upi atau juga Kak Upi. Dan saya hormati Ibu Ratna juga sebagai bendahara, karena di Kemalanya ada dua bendahara, Kak Upi dan Ibu Ratna ya. Dan yang saya hormati juga Bang Agam Sayuti atau Pak Agam Sayuti, ini pembina Kemala yang luar biasa ini pada saat waktu aksi sosial pasca banjir ya Aceh, banjir hidrometeorologi ya. Ini luar biasa juga kiprahnya Bang Agam Sayuti. Yang saya hormati ada Ibu Sekjen, Ibu Sekretaris, Ibu Leli Herawati sebagai sekretaris Kemala yang itu super sibuk setiap hari, buat nulis proposal, nyatet ini, buat segala macam dah. Dari perjalanan Kemala sudah 2,5 tahun ini gitu. Jadi mohon maaf saya menceritakan sedikit 2,5 tahun perjalanan Kemala itu setelah pelantikan, karena kebetulan pas pelantikan waktu itu juga agak telat ya, pelantikannya udah setahun berjalan. Tapi pada saat sebelum pelantikan aksi-aksi pergerakan kegiatan Kemala itu terus kita lakukan, dari yang catering di Puncak Bogor, dari yang tahun lalu buka puasa di rumah Kak Lia, dan tahun ini kita di rumah Bapak Haji Jaki Mubarak. Dan setelah itu kita juga ada buat pada saat
17 Agustus kemarin bulan 8 kita juga buat acara 17 Agustus di Cafe Joni dengan segala kegiatan di hari kemerdekaan. Nah setelah itu nggak lama itu Aceh itu kena musibah, yaitu banjir bandang di 26 November. Nah pada saat itu saya tidak tinggal diam, saya langsung membuat ide dan gagasan untuk membuka open donasi, yaitu membantu saudara-saudara kita di Aceh yang mengalami musibah banjir yang sangat harus kita apresiasi dan responsif gitu dalam membantu. Nah, alhamdulillah Kemala pada saat Pemko Langsa sendiri juga pada saat itu belum menyalurkan, itu 3 hari sebelumnya Pemko Langsa menyalurkan bantuan sembako, Kemala itu duluan menyalurkan di berbagai desa. Itu lebih kurang sekitar 800 kakak, 800 kepala keluarga yang memerlukan sembako pada saat itu yang berupa beras, air bersih, dan paket sembako lah, ada minyak goreng juga, ada telur juga. Itu kita bisa nyumbang itu di 800 kepala keluarga yang berada di Kota Langsa. Terutama pada saat itu kita prioritaskan warga Kemala dulu, anggota Kemala, saudara-saudara anggota Kemala atau saudara-saudara pengurus Kemala yang ada di Kota Langsa pada saat itu. Ya alhamdulillah berjalan. Tahap pertama itu sekitar 250 atau 300 kepala keluarga kita salurkan, kita tulis namanya, kita tulis nomor HP-nya, kita tulis alamatnya, tepat sasaran dan tidak ngawur kemana-mana pada saat itu. Karena di sana saya bentuk tim Kemala yang memang khusus menyalurkan bantuan-bantuan dari Kemala Jabodetabek. Nah tidak sampai di situ, Kemala juga menyumbangkan itu di tadi yang sembako tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga juga kita menyumbang berupa alat-alat mandi seperti handuk, deterjen, barang-barang universal lah, Pepsodent, segala macam kebutuhan mereka. Ya. Nah lalu pada saat itu Langsa itu nggak ada air, Langsa itu pumpnya mati. Saya nggak ngerti alasan apa dan karena apa pumpnya mati, kok sebegitu bobroknya sistem pengairan di Kota Langsa. Dan Kemala juga tidak tinggal diam pada saat itu. Kemala menyumbang 10 titik air bersih, 10 tangki maksudnya. Jadi 1000 tangki 1 liter. Satu mobil itu 1000 liter. Kita sumbang di 5 kecamatan yang ada di Kota Langsa. Jadi ada sekitar 10 tangki kita sumbang dari Kemala Jabodetabek. Ya alhamdulillah. Nah setelah itu ada yang mengajukan gagasan juga nih, ketua kita nggak nyumbang Al-Quran karena banyak Al-Quran yang terendam lumpur. Oke, saya bilang, saya buat proposal langsung, saya buat koordinasi. Target saya 1000 Al-Quran untuk Kota Langsa. Alhamdulillah rupanya nggak tahu, mungkin Allah karena niat kita baik, Allah mengapresiasi, mengabulkan gitu doa kita. Selamat datang Bang Fazlun. Nah target kita tadi 1000 Al-Quran. Ternyata setelah kita buka open donasi, kita mendapatkan 3000 Al-Quran. Jadi alhamdulillah bukan hanya di Kota Langsa kita dapat mewakafkan Al-Quran tersebut, tapi di 3 daerah, di Aceh Tamiang, di Aceh Timur, dan di Kota Langsa. Nah nggak berhenti di situ juga, kita punya ide lagi. Nah kita ini mau masuk Ramadan nih, kayaknya nih masjid-masjid perlu sajadah atau karpet yang baru dan mukena ataupun sarung-sarung yang bisa untuk mereka pakai untuk ibadah di bulan Ramadan. Nah alhamdulillah Kemala juga bisa menyumbang itu sekitar 180 meter ambal masjid atau sajadah, dan saat ini sedang disalurkan. Sudah ada 5 masjid di Kota Langsa dan di daerah Aceh Timur yang kita salurkan. Dan Kemala juga menyumbang sarung sekitar 100 pieces dan mukena juga buat ibu-ibu yang berada di Kota Langsa khususnya. Jadi alhamdulillah ya memang semua itu tidak kita dapatkan dengan mudah, perlu perjuangan. Ya intinya nih handphone ini seharian itu bisa nggak lepas dari tangan. Siapa lagi nih ya yang kira-kira bisa bantu kita share proposal, siapa lagi ya ini, sampai kemana-mana gitu. Tapi karena niat kita, tekad kita kuat, niat kita baik, Allah kasih jalan gitu, alhamdulillah. Jadi apa yang mendapatkan kepuasan tersendiri atau kebanggaan sendiri bukan saya gitu, tapi kita Kemala gitu. Karena organisasi itu nggak bisa one man show, nggak bisa berjalan sendiri. Karena kita butuh pasti rekan-rekan yang memang apa ya, sependapat, sehati, seia, sekata. Jadi baru kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya itu berbentuk aksi sosial. Jadi alhamdulillah sekarang di Kota Langsa sendiri, di Perla itu
sangat terbantu masyarakatnya dan sangat berterima kasih buat Kemala Jabodetabek karena kerjanya dia sangat nyata dan alhamdulillah sampai saat ini mereka itu sangat mengingat kita gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu karena kebutuhan tim saya di sana dan orang tua saya juga di sana ikut membantu menyalurkan. Jadi orang tua saya yang jadi kena sasaran sekarang. Kalau ada apa-apa tuh orang tua saya ditelepon. Pak Haji katanya, saya perlu bantuan ini, Pak Haji ini untuk masjid ini. Oh itu dari Kemala katanya, itu bukan dari pribadi saya, itu dari Kemala. Coba dong bilang sama Kemala, ini begini-begini di Kota Langsa perlu ini. Ya insya Allah nanti dikatakan katanya begitu. Ah ini gara-gara kamu nih kata orang tua saya sama saya. Jadi orang itu pada ngadunya ke saya kata orang tua saya gitu. Ya nggak apa-apa saya bilang, selagi kita bisa membantu, kita ikhlas seberapa kita mampu ya silahkan kita bantu dan tidak boleh juga kita memaksakan diri kan dalam bersedekah. Karena bagi Allah itu yang selalu saya bukan seberapa banyak kita bersedekah, tapi seberapa ikhlas kita memberinya gitu. Walaupun hanya sedikit. Dan ini bukan tentang persaingan ataupun yang sifatnya siapa yang paling baik dan siapa yang terbaik. Tapi ini tentang siapa yang tidak berhenti terus berbuat baik untuk sesama kita, saudara kita, siapapun yang memang sekiranya pada saat ini dan akan datang yang memang bisa kita bantu. Menurut saya seperti itu. Saya rasa demikian saja ya kalimat dan kata-kata sambutan dari saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak baik, karena anggap aja kalau yang nggak baik itu mungkin datangnya dari setan lah bisa kita katakan, dan kalau yang baik ya alhamdulillah mungkin bisa kita menjadikan istilahnya namanya itu buat kita bersama. Saya boleh kasih pantun ya sedikit nih ya. Jalan-jalan ke Kota Langsa, mantap. Jangan lupa mampir di hutan kota. Kalau main ke Kota Langsa, singgah juga di pelabuhan Kuala Langsa, karena hutan bakaunya sangat indah di sana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.